Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Bu Guru di pembelajaran tematik di hari Kamis tanggal 24 bulan Februari tahun 2022. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat ya nak ya, tidak kurang suatu apapun, serta selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, jangan lupa untuk kalian semua selalu membaca doa terlebih dahulu ya nak, supaya apa yang kita lakukan Allah mudahkan. Alhamdulillah kita sudah masuk di buku yang ke-6 atau buku 2F, yaitu masih ingat judulnya? Ya, merawat hewan dan tumbuhan. Kita sudah masuk di subtema kedua, judulnya yaitu merawat hewan di sekitarku. Hari ini kita insya Allah sudah masuk di pembelajaran keempat. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan tempat hidupnya. Nah, penggolongan hewan berdasarkan tempat hidupnya ada 3 ya Naya. Yang pertama, hewan yang hidup di darat. Kemudian yang kedua, hewan yang hidup di air. Yang ketiga, amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Nah, lebih lanjutnya, apa sih ciri-ciri hewan yang hidup di darat? Kemudian ciri-ciri hewan yang hidup di air dan hewan amfibi. Berikut contohnya apa saja? Yuk, sekarang kita pelajari bersama. Yang pertama yaitu hewan yang hidup di darat. Apa sih ciri-cirinya? Guru yakin di antara kalian sudah ada yang tahu nih ya. Nah, ciri-cirinya yaitu pertama, bernapas dengan paru-paru. Kemudian yang kedua, menghabiskan hampir seluruh hidupnya di darat. Kemudian yang ketiga, menggunakan hidung sebagai alat pernapasan. Nah, itulah ciri dari hewan yang hidup di darat. Nah, sekarang apa saja contohnya hewan yang hidup di darat? Nah, contohnya yang pertama yaitu tupai. Kemudian ada kecoa. Kemudian ada rusa dan ada burung merak. Kemudian ada juga singa dan sebagainya. Masih banyak lagi tentunya hewan darat lainnya ya. Nah, kemudian hewan yang hidup di air. Apa ciri-cirinya hewan yang hidup di air? Ciri-cirinya yang pertama adalah bernapas menggunakan insang. Kemudian yang kedua memiliki sirip. Kemudian yang ketiga memiliki ekor dan selaput. Kemudian yang keempat sebagian besar bersisi. Nah, supaya lebih jelasnya coba sekarang apa ya contoh-contoh hewan yang hidup di air. Nah, contohnya yang pertama yaitu ikan lele. Siapa yang pernah lihat ikan lele? Ya, kemudian selanjutnya ada gurita. Kemudian ada ikan hiu dan kemudian ada kuda laut. Nah, ada juga ikan yang hidupnya di air tawar seperti ikan gurame, ikan mas, kemudian ada ikan bandeng. Dan tentunya masih banyak lagi contoh hewan air yang lainnya yang kalian bisa cari ya nak ya. Nah, selanjutnya yaitu hewan yang hidup di 2 alam ya, di darat dan di air atau disebut juga amfibi. Apa ciri hewan amfibi? Nah, ciri hewan amfibi antara lain 1, mengalami metamorfosis lengkap ya, yaitu proses lahirnya hewan sampai dia menjadi hewan yang dewasa. Kemudian yang kedua, telur biasanya diletakkan di dalam air atau lingkungan lembab dan dibuahi secara eksternal. Kemudian berkulit halus, tipis, berbulu, berpori, kulit mengandung kelenjar lendir dan kelenjar racun. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri dari hewan amfibi adalah berdarah dingin yang mengatur suhu tubuh dari luar tubuh mereka. Nah, kemudian apa sih contoh dari hewan amfibi? Yaitu hewan yang hidup di 2 alam ya, di darat dan di air. Siapa yang tahu? Ya, nah contohnya yaitu ada namanya hewan Cecilia. Kemudian ada katak. Ya, Bu Guru yakin kalian sudah tahu katak. Kemudian ada salamander. Nah, itulah 3 hewan amfibi. Dan masih banyak lagi hewan amfibi lainnya yang bisa kalian cari ya nak ya. Bisa melalui internet.
Nah, untuk selanjutnya kalian bisa buka buku tematik kalian di halaman 67 ya Nak ya. Kalian bisa lihat di sana ada Yoga sedang memberi makan ikan. Nah, Yoga mempunyai kolam ikan. Kolam ikan berada di dekat kandang kelinci. Kolam ikan itu dibuat bulan Juli lalu. Yoga rajin memberi makan ikan peliharaannya. Nah, kalau sudah kalian baca, coba sekarang ayo mengamati. Amatilah gambar di samping. Apa saja hewan peliharaan Yoga pada gambar? Kemudian yang kedua, apakah kelinci, angsa, dan ikan hidup di tempat yang sama? Nah, kalian bisa nanti beri penjelasan setelah tadi Bu Guru sudah berikan penjelasan tentang penggolongan hewan berdasarkan tempat hidupnya ya Nak ya. Nah, kemudian ayo membaca. Nah, tadi Bu Guru sudah sampaikan 3 golongan hewan yang ada di darat, di air, dan 2 alam, yaitu darat dan air. Nah, di sana kalian bisa lihat contoh-contoh hewan yang hidup di darat, di air, dan hewan amfibi atau 2 alam, yaitu darat dan air. Nah, kemudian untuk selanjutnya kalian buka buku kalian halaman 68. Ayo mencari tahu. Perintahnya adalah carilah contoh masing-masing 5 hewan darat, hewan air, serta hewan amfibi. Nah, kalian bisa cari dari contoh yang sudah Bu Guru sebutkan tadi, boleh disebutkan kembali ya Nak ya. Kemudian ayo lakukan. Bulan apa kolam ikan Yoga dibuat? Perhatikan penulisan huruf kapital nama bulan tersebut. Sekarang perhatikan kalender yang ada di rumahmu. Tulislah pada selembar kertas nama-nama bulan itu dengan huruf kapital yang benar. Nah, kemudian selanjutnya adalah ayo menulis. Deskripsikan salah satu hewan yang kamu sukai. Buatlah seperti contoh berikut. Di sini contoh hewannya ada kelinci ya Nak ya. Binatang yang disukai adalah kelinci. Alasannya yang pertama lucu dan jinak. Kemudian bisa diajak bermain. Nah, setelah kalian menyebutkan nama binatang kesukaan dan alasannya, kemudian kalian deskripsikan tentang binatang tersebut. Nah, contoh kelinci di sini, kelinci mempunyai 4 kaki. Telinga kelinci panjang. Kelinci bergerak dengan cara melompat. Nah, itulah contohnya. Kemudian yang kedua, pilihlah salah satu hewan yang kamu sukai di bawah ini. Tulislah alasan dan deskripsinya seperti contoh. Jadi kalian di nomor 2 ini pilih salah satu binatang yang kalian sukai antara ayam dan sapi ya Nak ya. Kemudian sebutkan alasannya dan deskripsikan binatang tersebut atau hewan tersebut. Nah, itulah yang dapat Bu Guru sampaikan hari ini. Semoga kalian dapat memahami tentang penggolongan hewan berdasarkan tempat hidupnya tadi dan apa saja ciri dan contohnya masing-masing ya Nak ya. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Semoga kalian semua senantiasa diberi kemudahan dan kesehatan untuk menyelesaikan setiap tugas yang diberikan ya. Bu Guru tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ingat tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.